Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Siska. Nah, di video kali ini aku bakal ngebuat program untuk menggambar grafik fungsi linier. Oke, seperti biasa aku tuh bakal ngebagi video ini menjadi 3 tahap. Yang pertama aku bakal menjelaskan tentang dasar teori, yang kedua aku bakal menjelaskan tentang flowchart-nya, dan yang ketiga aku baru ngebuat program. Nah, untuk part pertama yaitu penjelasan tentang dasar teori. Tentu ini penjelasan tentang dasar teori dari fungsi linier. Nah, kita mulai dari membahas tentang definisi fungsi linier. Fungsi linier itu sering disebut sebagai fungsi berderajat 1. Ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Nah, bentuk umum dari fungsi linier itu adalah Y sama dengan A plus Bx, dengan A itu adalah konstanta dan B adalah koefisien atau gradien. Contohnya, fungsi linier itu fx sama dengan 2x plus 3. Jadi kalau analogi sama bentuk umum, fx ini adalah Y, 2 ini adalah B, 2 ini adalah gradien dari fungsi linier ini, dan 3 ini adalah konstantanya yaitu A. Jadi kalau contoh ini, fx sama dengan 2x plus 3, grafik ini, fungsi ini, kita itu plot di dalam suatu grafik, maka gambarnya adalah seperti ini, berupa garis lurus dengan kemiringannya adalah 2. Sesuai dengan fungsinya ya, 2 ini kan menyatakan kecuraman atau kemiringan suatu garis. Jadi ini adalah plotting atau grafik dari fungsi 2x plus 3. Dan di program yang akan kita buat nanti, kita itu akan menggambar grafik dari fungsi ini. Selain itu juga, di sini aku tuh bakal membuat latihan soal. Jadi bukan latihan ya, jadi kita itu akan berlatih untuk menggambar grafik. Yang pertama, ini adalah latihan pertama, jadi kita juga akan membuat grafik dari fungsi yang pertama ini. Kemudian kita akan menggambar grafik dari gambar yang kedua ini. Jadi di dalam satu koordinat kartesian akan ada 2 grafik. Jadi kita akan membuat programnya. Kemudian kita juga akan berlatih lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu di dalam satu koordinat kartesian ini kita akan membuat 1, 2, 3, 4, 5 grafik. Ya, oke, kita langsung aja ke flowchart-nya ya. Nah, ini adalah flowchart untuk menggambar fungsi linier, tapi ingat flowchart ini nih khusus untuk program Python. Jadi, flowchart yang aku buat ini khusus dan hanya bisa digunain jika kalian pakai program Python. Kita langsung menjelaskan flowchart untuk menggambar fungsi linier. Nah, yang pertama-tama kita mulai, dan setelah itu kita mengimport modul untuk menggambar di Python. Jadi untuk menggambar di Python kita itu harus mengimport suatu modul yang nantinya akan kita gunakan untuk menggambar di Python. Modul itu sendiri biasanya itu Matplotlib atau Pilab. Matplotlib atau Pilab. Jadi 2 modul ini biasanya digunakan untuk menggambar suatu grafik atau sketcher, titik-titik data, ataupun histogram di Python. Nah, di programnya kita itu nanti kita tuh pakai Matplotlib. Biasanya yang paling umum digunakan itu emang Matplotlib ya, daripada Pilab. Nah, yang kedua itu kita memasukkan input. Inputnya itu berupa titik X dalam rentang tertentu. Misalkan ya, titik X-nya itu kita ingin memplot grafik Y sama dengan A plus Bx dalam rentang X min 5 sampai 5, atau terserah kita itu min 5 sampai 5, min 10 sampai 10, ataupun berapapun itu terserah kita. Kemudian kita inputkan nilai A dan nilai B-nya ya, nilai koefisien ataupun nilai konstantanya. Nah, kemudian kita itu menghitung nilai Y untuk setiap titik nilai X pada rentang yang diberikan dengan rumus Y sama dengan A plus Bx. Jadi nanti akan menghasilkan nilai Y pada rentang nilai X yang kita berikan. Misalkan di sini ya, kita itu ngasih nilai X itu dari min 5 sampai 5, dan nilai X itu kan bentuknya
bayangin ya sama list ya, dalam bentuk list, dalam kurung min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian Y-nya kita cari untuk setiap nilai X yang kita kasih itu, kita cari nilai Y-nya. Berarti kan nilai Y-nya itu nanti juga berupa list kan? Nah, itu maksudnya menghitung nilai Y untuk setiap titik nilai X. Nah, kemudian kita kan dapat nih list untuk nilai X dan list untuk nilai Y. Baru setelah itu kita memplot grafiknya menggunakan modul yang telah kita import tadi, yaitu modul Matplotlib. Nah, setelah itu baru deh kita itu sudah membuat grafiknya, baru kita menambahkan aksesoris ya, dalam artian aksesoris pada grafik itu misalkan kayak kita nambahin judulnya, kita nambahin label, kita nambahin warna grafik dan banyak hal perintilan-perintilan yang bisa kita tambahkan di grafik yang kita buat. Oke, kita langsung membuat programnya ya. Nah, oke, sekarang kita udah masuk ke tahap pembuatan program. Kita buka lembar kerja baru di Python, dan kemudian kita save ya. Jangan lupa kalian untuk men-save lembar kerja kalian. Kita kasih nama di sini menggambar grafik fungsi linier 1. Nah, kemudian di sini hal pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mengimport modul untuk menggambar grafik fungsi di Python. Nah, di sini modul yang kita pakai adalah Matplotlib. Caranya kita import dulu ya, import modul. Di sini kita awali dengan import. Untuk mengimport modul harus diawali dengan coding import. Import Matplotlib, .pyplot SPLT. Jadi modul Matplotlib .pyplot ini kita singkat, kita sederhanakan namanya menjadi PLT di dalam pengkodingan nanti. Nah, kemudian setelah itu hal yang kedua yang kita lakukan adalah memasukkan input ya. Inputnya adalah rentang nilai X, Jadi nilai X ini berupa titik-titik data yang rentangnya dari terserah kita. Misalkan di sini aku itu dari min 6 sampai 6 dengan jarak masing-masing data itu 1. Di sini aku pakainya min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kemudian kita masukkan juga input A dan input B. A ini sendiri adalah konstanta ya. Konstanta yaitu 3. Dan B ini adalah koefisien dari variabel X atau yang kita sering sebut dengan gradien, kemiringan garis, yaitu 2. Dan kemudian kita itu menghitung nilai X, nilai Y untuk setiap data di X ya. Caranya itu adalah Y sama dengan rumusnya kita masukin A ditambah B dikali X. Nah, di sini X-nya jangan kita inisialisasi menjadi X, tapi kita sebut X1. For untuk X1 in X. Nah, jadi artinya A plus B dikali X1 dengan X1 itu diambil pada rentang data X. Nah, kemudian kalau kita print hasil dari Y-nya ini, kita buktikan apakah nilainya ini benar atau salah. Kita print nilai Y Nah, kita peroleh nilai Y itu min 9, min 7, min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Kemudian kita cek apakah benar hasil ini. Nah, misalkan di sini kita X-nya min 6,
Kita masukin ke dalam rumus ya. Min 6 dikali 2 min 12 ya, ditambah 3 berarti min 9. Kemudian misalkan di sini min 5 X-nya. Min 5 dikali 2 min 10 ditambah 3 min 7. Dan misalkan di sini min 4 X-nya, min 4 dikali 2 min 8 ditambah 3 min 5 dan seterusnya. Berarti benar ya hasilnya. Nah, setelah itu baru kita udah mendapatkan data untuk X dan data untuk Y sehingga kita punya koordinat untuk menggambar grafik Y sama dengan 2X plus 3 ya. Nah, di sini baru kita memplot grafiknya. Menggambar grafik. Nah, caranya kita awali dengan PLT sebagai modul yang kita gunakan untuk menggambar. PLT titik plot X, Y. Nah, kalau kita running di sini, maka kita akan menghasilkan grafik ini. Tapi di sini grafiknya polos ya, masih belum ada keterangan di sumbu horizontal ataupun di sumbu vertikal serta judul dari grafik ini ya. Cara memberikan keterangan-keterangan itu kita tambahin coding lagi yaitu plt.title untuk menambahkan judul, grafik, fungsi, kita kasih nama nih ya, grafik fungsi linier Y sama dengan 2X plus 3. Kemudian kita kasih label untuk sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Caranya adalah kita tambahin lagi coding plt.x label. Ini untuk memberikan nama. Untuk sumbu horizontal kita pakai plt.x label. Kemudian kita beri tanda petik X untuk horizontal dan plt.y label dalam kurung tanda petik Y. Jadi jika kita run, nah kita peroleh hasil ini. Grafik yang lengkap ya. Ada nama untuk sumbu X, ada nama untuk sumbu Y, dan kemudian ada title judulnya ya. Ini sangat sederhana membuatnya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat grafik jenis kedua, di mana kita akan menambahkan beberapa komponen penting. Kita copy coding pada grafik pertama ini. Kita buka lembar kerja baru, kemudian kita paste. Kita save lagi. Jangan lupa untuk men-save. Menggambar grafik fungsi linier 2. Sekarang tuh kita ke program yang kedua ya. Di program yang kedua ini kita tuh bakal ngegambar 2 grafik fungsi linier ya, 2 grafik fungsi linier dalam satu frame. Dan grafiknya itu yang pertama kita sebut Y1 ya. Y1 min X plus 5 min X plus 5 dan Y2-nya itu adalah dalam kurung setengah X min 3. Nah, di sini kemudian setelah itu kita itu di bagian input kita nggak usah pakai A dan B nih ya, kita hapus aja input A dan B. Jadi kita langsung tulis nilai A dan B-nya di bagian Y sama dengan ini. Dan Y sama dengan ini kita kan gambar 2 grafik ya. Jadi kita pakai. Nah, oke, di sini kita tuh sebut ini sebagai Y1 ya, Y1 yaitu min X plus 5. Jadi di sini min X plus 5. Kemudian kita copy. Kita taruh di bawahnya itu yaitu Y2. Y2. Sorry ya. Edit undo. Y2 sama dengan
Y2 sama dengan setengah X dalam kurung 0,5 ya, setengah 0,5 dikali X min 3 ya. Dan di sini kita hapus saja, kita del. Dan di plot, bagian plot ini kita copy karena kita kan mau memplot dua grafik. Jadi untuk yang pertama itu kita sebut X, Y1, dan yang kedua itu kita sebut dengan X, Y2. Nah, di sini karena untuk membedakan grafik Y1 dan Y2 kita kasih tambahan color. Color sama dengan untuk Y1 kita sebut dengan warnanya kita pilih ungu ya, purple bahasa Inggrisnya. Dan buat Y2 colornya itu kita pilih biru, blue. Nah, kemudian ini title-nya kita juga ubah grafik fungsi linier. Grafik dua fungsi linier. Nah, kemudian untuk label tetap, kemudian kita running. Ada yang salah, ini berarti di sini. Ini seharusnya kali ya. Kemudian kita running. Kita dapat grafik seperti ini ternyata. Ada yang salah ya. Iya, ini bukan minus. Hehe. Kita running lagi. Kita dapat grafik seperti ini. Nah, aku tuh bakal memberikan suatu label buat grafik. Nah, kita kan di sini nggak tahu ya, garis warna ungu ini grafik apa, garis warna biru ini grafik apa. Jadi, kita wajib untuk menyantumkan yang namanya label. Keterangan untuk mengetahui ini grafik apa gitu, grafik fungsi apa. Nah, caranya itu untuk menambahkan label, kita tambahkan lagi coding plt titik legend dalam kurung log. Nah, log ini artinya lokasinya. Kita mau di mana lokasinya? Kita mau di atas, misalkan di bawah. Itu terserah kita. Di sini kita pilih di bawah ya. Di bawah berarti bawah itu lower. Dan kita mau di sebelah kanan, berarti right. Lower right. Right kanan. Kemudian kita tambahkan lagi ukuran dari keterangan label, yaitu menggunakan fungsi font size. Jadi ukuran dari keterangan label, misalkan kita mau berapa ya, 14, 12 terserah kita. Jadi font size-nya misalkan di sini 12 ya. Nah, di sini juga kita wajib kasih tambahan di bagian plt.plot ini buat Y1 ataupun Y2 label, namanya label sama dengan Y sama dengan min X plus 5 untuk yang Y1, dan untuk yang Y2 label sama dengan Y sama dengan dalam kurung 1/2 setengah X min 3. Kemudian kita running. Nah, kita dapat seperti ini. Ini kan ada keterangan di labelnya ya. Nah, kemudian aku bakal memberikan suatu trik buat kalian untuk memperoleh input ini nilai X. Nah, misalkan kalian tuh mau nilai X-nya itu dalam rentang tertentu yang sangat panjang, 50 sampai min 100 gitu. Kalau fungsi linear enak. Tapi gimana kalau fungsinya itu kuadrat ataupun fungsi pangkat 3, pangkat 4? Itu kan pasti kita memang membutuhkan data nilai X yang yang rentangnya kecil antar setiap data gitu, agar grafik yang dihasilkan nanti bagus gitu kan ya. Caranya itu untuk memperoleh input X, kita itu pakai modul NumPy, import NumPy.
sederhanakan namanya SNP, terserah kalian mau menyederhanakan namanya atau enggak. Kemudian kita di nilai X ini X sama dengan kita tambahkan NP titik linspace, kita pakai linspace dalam kurung awal nilai rentang yang kita inginkan. Misalkan di sini kita ingin min 50 misalkan ya, min 60, min 50, min 60 misalkan, min 60 sampai akhirnya itu adalah 60 dan kita ingin 100 data misalkan 100. Kita cek ya nilai hasil dari print X ini. Print hasil dari data X-nya apa benar nih? Hasilnya adalah 100 data X dalam rentang min 60 sampai 60 ya. Nilai X, X, kita running. Nah, bisa dilihat ya. Ini rentangnya, kalian bisa hitung sendiri. Dan ini jumlahnya adalah 60 nilai data X dalam rentang min 60 sampai 60. Nah, kemudian di sini kan grafiknya ini ketutup kan ya. Jadi kita pindah labelnya ini ke atas. Lower berarti kita ganti dengan upper right. Upper right. Dan oke, kita dapat ini. Kita bisa juga mengubah ukuran dari judul ini. Pokok untuk mengubah ukuran untuk label ataupun title, kita nih bisa pakai fungsi font size. Jadi kita tinggal menambahkan fungsi font size ini. Cuman aku bakal ngubah ukuran untuk label dan title ya. Ini aku labelnya juga mau 12. Kita copy aja ya. Kita tambahin koma, kita copy, font size 12, koma, kita copy. Untuk judul juga begitu. Jadi judul itu sebenarnya juga bisa diubah warnanya. Cuman aku di sini ya udah gak usah ngubah warnanya, tapi kalian bisa tambahin aja koma, color, kalian mau warna apa. Nah, setelah itu ini itu ada daftar warna yang bisa kalian pakai. Misalkan di sini kita pakai blue ya, kita pakai sky blue. Aku mau rubah ini jadi sky blue. Kita running. Nah, selanjutnya itu ini cuma sebagai pengetahuan atau insight baru buat kalian. Jadi frame yang udah kita buat ini akan kita kasih bingkai gitu. Nah, caranya itu adalah dengan menambahkan kata legend di depan ini, di depan plt.legend ini, legend sama dengan plt.legend. Nah, kemudian kita tambahkan coding, yaitu legend yang tadi kita udah inisialisasi .get underscore frame kurung 2 titik set underscore face color dalam kurung. Misalkan kita ingin warna frame yang kita buat untuk legend kita itu light pink ya, jadi pink terang atau blue, terserah kalian. Sini aku pakai light pink. Dan kemudian kita running. Ada yang salah. Oh iya, nih, set. Kita running. Nah, kita peroleh kayak gini. Jadi kita dapat frame buat legendnya warnanya pink, light pink. Nah, kemudian kita tuh bisa menambahkan grid di gambar grafik yang udah kita buat ini. Cuman ini aku ngasih atau aku share cuma sebagai pengetahuan, dan biasanya penggunaan grid itu gak harus atau di secara formal itu kurang berkenan untuk digunakan gitu ya. Cuman aku mau ngasih tahu aja sama kalian, kalian bisa menambahkan grid di grafik yang kalian buat. Caranya itu adalah kita tambahin coding plt.grid dalam kurung grid koma line style. Jadi style grid yang ingin kalian buat apa. Di sini aku pakai, jadi line style ini
misalkan kalau line stylenya itu adalah strip 1, jadi dia adalah garis continue, garis lurus continue, tapi kalau misalkan stripnya 2, dia adalah garis putus-putus. Dan kemudian kita kasih color. Di sini kita kasih color warna kuning biar apa ya? Biar kelihatan ya grafiknya. Yellow. Dan udah. Kemudian kita running. Nah, kita peroleh hasil grafik seperti ini. Kemudian apa lagi ya yang ingin kita tambahkan? Sebenarnya kita juga itu bisa mengubah jenis fontnya. Kita tuh bisa ngubah jadi apapun jenis font yang kalian inginkan. Tapi mungkin ada beberapa font yang nggak ada di Python sehingga emang nggak bisa digunakan gitu. Caranya itu kalian koma ya, tambahin font name. Jadi font name ini digunakan untuk menambahkan untuk mengubah jenis font yang kalian pakai. Misalkan kalian pakai apa ya? Arial. Jadi buat title kita ubah jadi Arial. Kita run. Nah, kita dapat kayak gini. Kita ubah font size-nya biar lumayan kelihatan ya, jadi 14. Font name-nya kita juga ubah buat label ataupun kita running. Nah, kita peroleh seperti ini. Terlihat lebih rapi ya grafiknya. Nah, grafik ini nih kalian bisa save. Caranya kalian itu klik kanan ya, klik kanan pada gambar grafik. Nah, kemudian kalian pilih save image. Save image as, kalian pilih grafik 2 gitu. Sudah. Nah, setelah itu udah selesai. Gampang kan? Dan di sini aku juga kasih latihan buat kalian. Nah, kalian bisa ngebuat grafik 1, 2, 3, 4, 5 grafik fungsi linear dalam satu frame. Kalian coba aja buat dan kalian tinggal copy program ini yang udah kalian buat di awal. Kalian buka lembar kerja baru, kemudian kalian paste, kemudian file save, kalian kasih nama menggambar gambar 5 grafik fungsi linear. Kemudian kalian tinggal ubah aja ini ya, grafik fungsinya apa aja. Kita kita tulis ya fungsinya apa saja. Di sini ada yang pertama X plus 4, Y1-nya itu X plus 4, kemudian Y2-nya itu X plus 2 ya. Y2-nya sama dengan X plus 2, kemudian Y3-nya itu sama dengan X, kemudian Y4-nya itu sama dengan X min 2, dan Y5-nya itu sama dengan X min 4. Oke. Nah, kemudian setelah itu tuh kalian tinggal copy nilai ini. Jadi kan Y1, Y2 ya. Kita copy menjadi Y3, Y4, dan Y5. Nah, ini jadi Y3, ini Y4, dan ini Y5. Dan ini kan nilainya X plus 4, X1 plus 4, kemudian X1 plus 2, kemudian X1, kemudian
X2 X1 plus min 2, X1 min 4, X1 min 4. Nah, setelah itu kalian juga copy ini. Tiga, 4, 5. Y1, Y2, Y3, Y4, Y4, Y5. Kemudian kalian ini ubah warnanya ya. Kita lihat di kode warna. Kita mau mengubahnya jadi warna apa ya untuk membedakan setiap garis. Di sini misalkan aku pilih warna yang pertama itu light coral. Kemudian yang kedua itu aku pilih warna slate blue. Dan kemudian yang ketiga aku pilih warna coral. Tadi light coral, sekarang coral. Kemudian selanjutnya aku pilih warna medium purple. Aku pilih warna dark orchid. Dan yang terakhir aku pilih warnanya orange. Nah, setelah itu labelnya kita juga rubah ya. Ini kan X plus 4, yang ini X plus 2, yang ini itu X, yang ini itu X min 2, dan yang ini itu X min 4. Dan kemudian itu ini kita ubah titlenya grafik 5 fungsi linier. Ini tetap ya, kita tinggal running. Wah. Untuk ngelihat grafik ini ya, kita kurangi nilai rentang nilai X-nya ya, min 6 sampai 6. Kita running. Nah, kita peroleh seperti ini. Kita save grafiknya. Save grafik 3. Oke, segini dulu tutorial program menggambar grafik dengan Python. Jadi kalian kalau ada yang mau ditanyakan, kalian itu bisa langsung komen, dan jangan lupa untuk like dan subscribe biar aku tambah semangat untuk membuat video tentang tutorial pemrograman. Semoga ini bermanfaat dan bisa ngebantu kalian. Terima kasih udah nonton, dan bye-bye.